Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Fahri Maulana di FM Talk Show. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang mana spesial sih sebenarnya, karena sebenarnya dari kemarin spesial semua ya, tapi ini lebih spesial karena bintang tamu ini udah banyak pengalamannya di dunia akting dan juga ya seorang pahlawan tanpa tanda jasa, dan itu kita datangkan pada hari ini. Dan kita sangat terhormat sekali kedatangan beliau karena kesibukan beliau sehingga kita baru kali ini mendapatkan waktu bersama beliau. Langsung saja kita sambut dia, Akmal Ibrahim. Halo, assalamualaikum. Masya Allah, orang sibuk nih. Ya, sibuk-sibukin sih bro. Ya sebenarnya kalau misalkan guru, apalagi di masa pandemi ya kan, belajar lewat daring itu lebih sibuk. Iya kabarnya Pak? Alhamdulillah. Orang Sunda atau orang Jawa sih? Ada orang Sunda. Iya kabarnya? Tapi lo kan Jawa ya? Lo kan Jawa, benar? Orang Sunda kan. Orang tua dua-duanya Sunda? Orang tua dua-duanya Sunda. Ibu dari Sukabumi. Berarti salah dong saya. juga. Iya kabarnya tadi? Jadi kita tahu sih. Oh ya, tapi bahasa Sunda apa kalau piye kabarnya? Nanya apa kabar? Kok jadi Jawa sih? Kok Jawa sih? Untuk kape gitu. Sunda apa kabar? Kok jadi lupa ya? Kau ini sebenarnya. Kumaha damang ya, kumaha damang. Oke. Bang Akmal sibuk apa nih sekarang Bang? Sibuk. Alhamdulillah. Saya nanya itu sibukan orang gitu loh. Kalau misalkan Ruri, enak nih. Gimana kabar istrinya ya kan? Kalau misalkan Akmal mau nanya apa nih? Gimana kabar istri tadi? Gimana kabar istrinya, Pak? Kalau Akmal beda. Gimana kabar orang tuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sekarang sibuk di guru, acting, terus ada kesibukan itu. Sekarang sih sibuknya ya masih tetap sama ya, ngajar sih paling. Ngajar, terus ya main sana kemari, ngamen sana kemari gitu aja sih. Ngamen. Dalam artian ngamen apa nih? Ya kita mencari sesuap nasi. Terus emang penghasilan guru belum cukup Pak, sehingga ente mencari ngamen untuk mencari sesuap nasi gitu. Mumpung masih muda sih ya. Oh iya. Mumpung masih muda, selagi bisa punya Power ya, masih ada tenaga. Nah jadi ya udahlah kita cari pengalaman berikutnya. Oke, Mbak. Nih sekalian pertanyaan gini nih, antara guru dan acting kan beda nih. Kenapa bisa masuk ke dunia acting dari guru? Kalau menurut Ani sih kayaknya hampir sama ya. Maksudnya gitu. Sama gimana nih? Yang menariknya? Kan kalau misalnya guru ya kita berhadapannya sama murid. Iya. Kayak gitu kan ya, walaupun secara langsung ya. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau sekarang Walaupun ya lewat daring. dan kalau acting pun ya sama sebenarnya gitu. Ya kan ada hal yang kita sampaikan ke murid kalau guru, tapi kalau acting film ada hal yang kita sampaikan ke penonton. Kayak gitu. Jadi ya mungkin ya bedanya nggak yang terlalu beda banget pemetaannya sih. Oke, berarti persamaannya ya sama-sama menyampaikan. Betul, ya. karena kita pun guru kalau di kelas juga harus belajar acting. Dalam artian gimana nih actingnya? Actingnya contoh ya. Contoh. Kalau misalnya muridnya bandel, kan kita harus pura-pura kayak marah gitu kan. Kamu nih. Pura-pura tegas gitu ya. Betul. Kalau misalnya muridnya emang bagus, ya kita harus diapresiasi. kasih pujian kayak gitu kan. Nah, ya kayak gitu. Oke. Jadi, ya sama aja sih. Sama, oke. Untuk guru nih, gurunya kalau misalnya manggil Pak apa Mas apa Bang? Bapak tua mata ya. Terus apa nih Pak namanya Pak? Ya. Itu manggilnya apa? Kang boleh. atau Ayo. Bro apa Bre? Bre ya, oke. Bre, wes. Jarang nih. Biasanya panggilan spesial kan teman-teman dari Bre. Oke, Bre ngajarnya di jenjang apa? Aneh ngajar itu sebenarnya ada 2 jenjang. Oh, dua tempat? Enggak, 1 tempat. Oke. Aneh ngajar di 1 tempat tapi 2 jenjang. Oke. Jadi aneh ngajar di jenjang SMP, itu aneh ngajarnya IPS. Ya. Ilmu pengetahuan sosial, tahu ya. Ngerti. Siapa? Pernah kan belajar IPS ya? Alhamdulillah ngerasain. Benar deh. Oke. Terus aneh juga ngajar di jenjang SMA. Oh, Nah, kalau SMA itu aneh ngajarnya sejarah. Oh. Sejarah.
kayak gitu. Ya masih berhubungan sama ilmu sosial ya. Iya, sama Gitu. sejarah sama IPS sama lah. Iya, masih Hanya kan ilmu sosial. SMP itu kan emang dikemas dalam satu. Jadi satu. Iya, satu bungkus IPS IPS. terpadu. Padahal di dalamnya kan ada geografi ya kan. Betul. Ada sejarah, Sejarah, ada sosiologi. Ya kan? Sosiologi, ekonomi. Berarti saya masih ingat ya. Ingat ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ya. Walaupun kalau mungkin ada tanya salah satu soal kayaknya itu belum tentu saja nih. Gak usah. Takut kelihatan kurangnya itu. Ini Pak, mengenai tadi IPS contoh nih, kalau menghadapi seorang guru nih kan, ini kita tes actingnya nih ya, Apa tuh? Aduh. cara menghadapi siswa yang nakal. Contoh kan pakai kata Bray tadi kan, kita harus marah, kita pura-pura tegas, acting tegas. Misalnya aneh nih ya, murid yang nakal. Itu baik kok, itu baik. Ya udah kita rubah menghadapi murid yang baik. Nah, nggak bisa kelak kan? Itu gimana cara menghadapi, memuji atau mengapresiasi murid yang notabene itu murid yang terfavorit? Contoh gimana tuh? Ini kalau murid yang bagus ya. Ya. Kalau aneh sih biasanya gini, kalau misalnya emang murid itu bagus gitu ya dalam artian kalau dibilang pintar sih ya mungkin rajin kali ya. Oh ya. Rajin. Bolos. Kan orang kan bukan pintar bodoh ya dalam artian ya, tapi rajin apa enggak. Oke. Jadi kalau misalnya anaknya rajin itu biasanya aneh sih paling sering itu ngajak dia itu untuk diskusi. Oh jadi sharing. Betul. Dia lebih banyak Beri luas yang lagi pengetahuannya gitu. Karena biasanya kalau anak-anak yang rajin itu kan kayak lebih punya motivasi yang tinggi ya untuk bisa cari tahu kayak gitu. Jadi ya ada juga enak gitu jadinya. Berikan dia apresiasi seperti itu supaya pengetahuan dia lebih banyak, ilmu dia lebih banyak. Gitu. Wah. Tapi kalau anak-anak yang memang bandel itu tuh ya antara pasrah sama apa ya? Ya kalau emang udah bandel banget, ya udah. Emang udah soalnya udah wataknya ya. Udah wataknya mungkin ya. Ya. Gitu. Tapi kalau emang masih bisa kita Arahin, masih anaknya juga masih nurut lah istilahnya. Kalau misalnya kita bilang apa dia masih oke, masih masuk lah ya. Masih masuk betul. Nah, itu bisa lah kita arahin supaya lebih bagus lagi. Bukan supaya lebih bandel lagi gitu. Jangan dong. Semakin stres saya nanti. Iya sih, sebenarnya saya nggak stres Pak kalau misalkan banyak murid bandel Pak, karena saya bukan guru. Oh iya. Pak, tadi kan udah guru kayak gitu loh. Kesehariannya guru, terus di weekendnya sering acting. Sebenarnya hobinya tuh apa sih Pak? Hobi ya? Iya. Ya itu. Kalau ditanya hobi gini, atau mungkin gini kali ya? Gimana? Aneh tuh waktu kecil, ini jadi ada cerita. Ya, berarti sekarang udah kecil Pak ya? Hah? Udah nggak kecil. Sekarang udah mulai. Waktu Aneh masih muda. Oke. Sekarang juga masih muda sih. Oke, yang lebih muda. Yang lebih Pada muda. saat yang lebih muda. Waktu Aneh masih sangat muda, Oke. itu Aneh emang punya keinginan buat jadi guru sih. Kayak gitu. Tapi ketika waktu sekolah, kebetulan pas SMP itu Aneh ikut ekskul drama. Oh iya. SMP, SMA itu Aneh ya ikutlah kalau misalnya ada kayak pentas Seni, ya gitu. kan? Ada Aneh pertunjukan. ikutlah. Ya walaupun dulu masih agak malu-malu, sekarang juga malu-malu ya, tapi karena emang kayaknya pengen gitu ya. Enggak, koridor malu-malunya tuh di mana tuh? Aneh tuh bukan tipe orang yang ini sih sebenarnya yang pengen Tampil atau maju ke depan gitu. Tapi Aneh pengen bisa ingin apa ya? bakat Aneh mungkin ya, atau hobi Aneh ya. Itu apa tuh guys biasanya guys? Gitu. Hobi apa? Tapi Aneh tuh orangnya nggak yang terlalu pede untuk tampil, tapi Aneh tuh kayak pengen biar orang melihat kita jadi pelajaran buat orang lain gitu. tuh kayak gitu sih. Ya walaupun mungkin nggak sering, tapi Aneh pengen lah kayak buat iniin ke orang lain bahwa Aneh tuh bisa loh untuk melakukan hal ini. Ini pengen berkarya lah ya. Kayak gitu. Berarti sejak SMP udah drama ya kan? Ya walaupun ya udah anak sekolah ya. Ya drama-drama sekolah ngerti lah kayak gimana ya. Ini Pak,
Bapak dulu waktu jadi guru, nih cita-cita kan jadi guru. Jarang loh misalkan cita-cita kita jadi guru, ya kan? Kita sering ikut drama, dua-duanya goal. Jarang loh, Betul. ya kan? Nah inilah kehebatan dari Bre Akmal. Bre ya. Mungkin doa waktu kecil tuh lebih tulus kali ya. Ya sih masih polos lah. Terus ya dosa kita masih dikit ya. Sedikit, masih kayak kertas tuh masih dikit lah coretan. Coretannya masih sedikit gitu. Jadi langsung dicatat malaikat ya. Ya apa yang udah langsung goal gitu, goal. Tapi Udah kok sekarang aneh aja aja. lah ya. Oke Pak. Pak jadi guru tuh sejak tahun berapa? Jadi guru di sekolah nih ya. Iya. Berarti ngajar di sekolah ya. Oh sebelumnya emang ngajarnya di mana? Pernah ngajar bimbel gitu Les? Ya, waktu kuliah itu pernah. Oh jadi asdos gitu ya? Ngajar buat asdos. Oh, Berapa iya. tadi jadi asdos? Jadi asdos tapi jadi dosen jadi guru. Sama aja ya. Terus Jadi dari dulu kapan? waktu kuliah sih ya buat nyari tambahan pernah jadi bimbel juga. Tapi untuk di sekolah itu aneh mulai di tahun 2015. 2015. Berarti udah 5 tahun. Waktu ngajar di gurunya 2015. Ya, guru di sekolahnya ya. Heeh. Itu 2015. Berarti sampai 2020 itu sekarang udah jalan 5 tahun. Masih baru dong 5 tahun. Nah, itu baru apa? Masih 5 tahun? 5 tahun tuh baru berasa sih. berasa nggak? Gak berasa. Cepet banget kayaknya. Perasaan baru kemarin gitu lulus gitu kan. Ya, umur kita nggak berasa juga Pak, bertambah. Cepet Gitu. banget ya. Bertambah aja. Iya, tiba-tiba kayak biasanya apa ya? Kita dari saat mulai tuh kayak main gitu, sibuk dengan berkarya tiba-tiba ngeliat umur udah kepala 2, kepala 3, kepala 4 ya kan. Kayak pacar jodoh. Ya salah. Nih buat Balik teman-teman lagi semuanya situ. Balik lagi ke situ. yang mau daftar, lewat mana Pak kalau daftar? Kenapa? Lewat mana daftar ya Pak? Udah kayak mau apa? Online bisa, Online bisa langsung wawancara interview ya kan. Oke Pak, tadi sebelumnya udah bilang ngajar bimbel ya kan sebelum 2 tahun. Ngajar bimbel berapa tahun? Ngajar bimbel itu pas kuliah semester 5. Oh jadi sambil kuliah ngajar bimbel. Betul. Untuk kasih untuk ada pemasukan tadi ya. Jadi dari semester 5 itu sebenarnya udah ngajar di tempat bimbel, udah ngambil kayak les private kayak gitu sih. Buset, berarti kan emang apa ya? Bre Akmal Makanya ini- tadi kenapa ada bilang ngamen? Inisiatif. Ya itu istilahnya ngamen. Kayak gitu. Oh istilah ngamennya itu Nah. ya kan nyari seseran lah ya. Betul. Dengan Jadi ngajar ya kan. Oke. Kayak gitu. Mantap Jadi juga nih. kemari lah. Jadi pelajaran nih buat motivasi teman-teman semuanya kan pada saat kuliah itu jangan kadang orang kuliah itu kan Kupu-kupu. pengennya cepat lulus, Oh, nggak iya. tahu ngapain ya kan, bahkan ya benar kayak kupu-kupu ya kan, sono sini tapi setelah lulus udah Bingung. cuman ada ijazah doang gitu. Oh, iya. Nggak ada pengalaman gitu. Tapi kan Iya. setelah ada ngajar bimbel kan ada pengalaman Betul. akhirnya. Mungkin itu juga makanya Pak diterima jadi guru Pak. Bisa jadi sih. Ada pengalaman. Jadi kita lebih biasa Iya, berinteraksi nggak ya. lagi ngadepin Pas di murid. sekolah. Nih, mengenai soal murid nih, soal siswa murid ya. Gimana sih di sekolahan setelah murid-muridnya tahu bahwa guru dia itu seorang talent? Nah, Gimana tuh? uniknya gini sih, ketika dia tahu Ane misalnya main di web series. terus nama Ane itu misalnya Hafiz. Oke, panggil Habib. KGC. Ya, dia ketika masuk ke kelas dipanggilnya jadi Pak Hafiz. Hafiz kayak gitu. Jadi bukan nama Ane yang dipanggil, justru nama Ane yang dimain itu. Berarti sekarang panggil Pak Mario. Ada yang bilang Ada. seperti itu. Ada. Kalau yang lihat ya bilangnya seperti itu. Nah, itu sebenarnya bentuk rasa bangga seorang siswa, seorang murid bahwa guru dia menjadi seorang influencer yang videonya juga bermanfaat banget. Iya. Mengajarkan orang untuk bertaruh. Betul. Dan aneh gini sih, sisi positifnya kan sekolahan itu kan bukan sekolah yang Islami ya, istilahnya umum lah. Oke. Gitu. Jadi banyak murid-murid aneh itu yang non muslim. Oke. Cuma ketika aneh masuk, dia tuh kayak ini ucapin salam gitu kan, assalamualaikum kayak gitu. Itu kayak apa sih kayak Senang nggak? senang gitu bagiannya. Orang jadi belajar gitu. Jadi belajar tentang Islam kayak gitu. Alhamdulillahnya sih kayak gitu. Tapi Banyak tentang Islam.
kan udah 5 tahun ya kan. Ngajarnya kelas berapa sih Pak? Ada yang ngajar kelas 3. Kelas 3. Ya kan Kelas berarti tiga. setiap tahun kan tamat-tamat terus tuh. Ah, Ya kan sudah main website berapa tahun? 2, 3, 4. berapa? Ini 2 ya? 2 tahun. 2 tahun sih. Udah 2 tahun. Itu udah dua pergantian ini kan apa angkatan kan? 2 pergantian angkatan dia. Ya kan 2 tahun, udah 2 orang. 3 tahun. Oke, misalnya ini kan, ini menarik nih. Sebenarnya di sekolah-sekolah tuh bisa ada tuh bikin juga film gitu kan, Iya. film sineas gitu ya kan. Pernah nggak kayak anak murid tuh bilang, Pak, ayo kita bikin film. Iya. Kalau ada paling kalau untuk yang ngajakin dalam artian bikin film buat yang komersial atau di YouTube itu ya enggak. Tapi kalau misalnya bikin filmnya untuk belajar, pembelajaran itu pasti aneh. No. Kasih. Tapi udah ada belum yang minta? Yang minta ada. Kenapa belum gitu? Untuk film apa nih maksudnya? Untuk film belajar gitu loh. Oh udah ada. Oh udah ada. Kita udah khususnya buat anak SMA ya. Kan kalau yang mungkin yang lebih gampang, yang lebih paham tentang ya cara edit video dan lain sebagainya itu kan anak SMA. Apalagi sekarang pandemi sangat dibutuhkan banget ya Pak ya video-video. Iya benar, gitu ya video-video kan? belajar kan. Iya, Nah, karena untungnya kalau kita bisa ngebuat video belajar itu jadi media yang bagus juga sih. Benar. Jadi kalau di anak SMA itu aneh biasanya kalau ngasih tugas ke mereka, ngasih project lah, itu adalah bikin video. Bikin video. Bikin video. Misalnya, contohnya ya, Iya. kayak sekarang nih. Sekarang kan kita mau peringati proklamasi. Nah, aneh minta mereka itu untuk buat drama tentang proklamasi. Jadi ada yang jadi Soekarno, Iya, ada yang jadi Muhammad jadi Hatta, Hatta. dan sebagainya. Kayak gitu. Wah, Jadi mereka juga belajar juga. iya bisa belajar juga dari seorang guru favorit. Termasuk salah satu guru favorit gitu Pak? Kenapa? Pasti dong. Ya nggak tahu ya. Itu tanya mau ditanya. Oh ya, nanti sudah ini kita undang murid-muridnya ya. Ini Pak, dari SMP ngajar IPS ya kan, di jenjang sekolah menengah atas ngajarnya sejarah. Kenapa milih mata pelajarannya? Kenapa milih? Sebenarnya aneh dari dulu sih suka sama ilmu sosial sih. Dulu suka banget sama IPS. Nggak tahu kenapa ya. Bukannya IPS itu membosankan? Kalau kita nggak tahu ya, pasti membosankan. Betul sih, ada yang bilang IPS cuma ngapalin doang gitu kan. Banyak anak-anak IPS itu merasa anak kelas 2 sih dibandingkan anak IPA kan. Mungkin kalau waktu sekolah kita lihat ya waktu SMA kayaknya tuh anak IPA tuh lebih punya Punya inilah, otak gitu lah istilahnya dibandingkan anak IPS. punya Bener ya? iya intinya. Kalau anak IPS itu cuma anak kerusuhan doang. Iya, gitu ya, kan. itu semua SMA kayaknya deh Pak. Semua SMA itu makanya kan gitu kan. Kayak benar-benar murid-murid yang pintar tuh adanya di IPA. Kalau murid yang sering bikin kerusuhan, sering bolos, sering tawuran, Itu anak buangan gitu kan, anak-anak yang buat otak doang kayak gitu. Cuma nggak tahu kenapa sih aneh emang dari SMP sih, dari SMP itu aneh suka sama IPS. Mungkin karena pas guru waktu SMP, dulu kan kita waktu SMP kita, itu kan IPS-nya masih bisa Enggak, bukan kita sorry Pak. Kita waktu SMP, Pak SMP saya tidak tahu di mana Pak. Kalau waktu kita SMP kan IPS-nya masih bisa tuh sejarah sendiri, ekonomi sendiri, ya gitu kan. Waktu masih SMP bener nggak? Enggak aneh enggak Pak? Itu SMP kan? SMP dong. Oh, SMP. ya. Tapi kalau SMP itu lebih general aja gitu, di IPS. Oh udah jadi satu. Iya, jadi sama. Gue gua banget dong. Gue Iya. masih bisa gue. Dengar ya. Saya nggak ngomong ya. Gue masih dipisah kan? Ya. IPS masih dipisah SMP. Enggak pada gini semua. Enggak, dengar ya. Saya tidak mengatakan dia seperti itu ya. Dia sendiri yang mengatakan, oke? Jadi jangan judge saya kalau misalkan saya mancing-mancing, oke? Iya, dulu tuh IPS itu masih dipisah-pisah. Jadi ada geografi, ada sejarah, ada ekonomi. Nah kebetulan aneh tuh selalu dapat itu guru-guru IPS itu yang enak cara ngajarnya. Itu berpengaruh banget sih. Berpengaruh banget. Berpengaruh. Ketika kita punya guru yang enak, kita jadi punya lebih Kita nyambung. kita nyaman kan. Nah, kita lebih nyambung, lebih nyaman. Jadi kayak punya, wah kayaknya enak nih belajar IPS kayak gitu. Dari situlah aneh mulai tertarik sama IPS. Jadi pas masuk SMA pun kan kita dulu waktu SMA ketika kita milih jurusan itu kelas 2, benar nggak? Iya, naik kelas 2. Kelas 2 kan? Kelas 2, milih jurusan kelas 2. Kalau tahun sekarang kan dari Enggak, sorry. Saya dari kelas 1 udah ngambil jurusan, Pak. Sumpah. gue tua lagi tuh lagi.
Iya, ini baru ingat. Jadi waktu pertama kali setelah MOS Langsung ya. langsung milih Pilih jurusan, jurusan. jurusan. Nah iya kalau sekarang kan emang dari kelas 1 Iya. pilih jurusannya. Berarti aneh yang Kalau aneh anak-anak milenial ya. terus gue nih nggak perlu. Anak-anak Sebelum milenial. milenium berarti ya kan di atasnya. Iya waktu angkatan gue tuh milih jurusan itu di SMA 2 di Ya, di kelas 2 kelas SMA. Baru pilih jurusan IPA atau IPS. Nah ketika pilih jurusan kan itu biasanya ngambilnya dari nilai rapot ya. Ya. Nah itu gue itu sebenarnya masuk ke IPA. Gue masuk IPA. Cuma gue itu paling gak suka hitung-hitungan sebenarnya. Ya, karena IPA anaknya bukan kimia, anak perhitungan kimia. kayak gitu. Gak suka matematika, Fisika. gak suka fisika. Oke, Hitung-hitungan lah pokoknya, gak suka lah. oke, jadi memang dari SMP SMA emang sukanya IPS ya kan? Iya. Sehingga IPS. jadi sekarang guru ngajarnya ilmu Jadi pengetahuan IPS, sosial betul. dan sejarah. Sejarah. Waduh, nih bicara soal guru ngajar IPS, soal IPS di masa pandemi ini, apa sih tantangan seorang guru? Banyak. Karena kan apa ya, di masa apa ya, masa COVID-19 ini seluruh struktur dunianya berubah gitu. Betul. Nah kalau dari segi gurunya, koridor gurunya itu apa yang dirasain? Iya. Mungkin gini, yang berubah itu pasti dari sisi guru itu sekarang harus pintar teknologi. Iya, itu Benar, dituntut banget. Banget. Gitu. Jadi guru itu harus lebih banyak tahu tentang aplikasi-aplikasi belajar kayak gitu kan. Harus lebih jago cara ngedit Dari video, biar video, ngedit file, PowerPoint dan lain sebagainya. ngetik dan Harus lain ngetik dan lain sebagainya itu sih. Harus punya keahlian seperti itu. Kalau sekarang ya, dengan masa pandemi kayak gitu. Dan kita juga harus pikir kira-kira nih anak kalau kita kasih materi seperti ini kira-kira harus dengan cara apa ya idealnya ya. Mungkin kalau di kelas kan kita gampang aja Ya, ada buku, tinggal buka buku halaman sekian ya kan. bisa ngerjain latihan soal kayak gitu. Tapi kan kalau di masa kayak sekarang nggak mungkin kita cuma kayak gitu kan. Dan juga kalau misalkan Anak kita belum tentu kasih ngerjain. soal, iya itu belum tentu kan Betul. kita kasih soal, ya kan dia ngerjain kalau orang tuanya. Nah itu dia. Nah, Curang. nggak curang, licik sih sebenarnya. Berarti ada alami kesulitan nggak? Paling kesulitannya apa ya? Data sih. Kita harus banyak kuota. Oh iya, data kuota. Mungkin gini, kalau bagi-bagi guru muda, ya mereka yang mungkin terbiasa dengan teknologi itu udah biasa. Tapi yang naik kasihan itu betul guru-guru yang mungkin nggak terbiasa. Iya, yang gante-gante Yang gitu, yang kurang tahu Nah, teknologi. Ya mereka ya mau nggak mau sih sebenarnya ya harus belajar. Makanya banyak sekali guru-guru yang lama itu, guru-guru yang mungkin udah tua gitu lah istilahnya, banyak dibantu sama anak-anaknya, Iya. dibantu sama saudara-saudaranya. Tapi hal positifnya dengan mereka belajar teknologi dengan anaknya, kan jarang tuh orang tua sama anak tuh yang berkomunikasi ya, yang secara kayak gitu banget kan. ada diskusi. Dengan adanya kayak gini kan berarti kan menambah komunikasi antara anak dan orang tua juga. Nah, Jadi ya itu sih salah satu ya ada hal positifnya. positif negatif lah ya kan. Kayak gitu. Nih Pak, selama Bapak menjadi guru 5 tahun, 5 tahun lama ya, 5 tahun, suka dukanya menjadi guru apa? Suka duka. Apa ya? Mungkin karena aneh memang tadi ya dari kecil Udah hobi ya? Iya, jadi guru. Suka. Nah, jadi kayaknya sekarang pun ketika aneh jadi guru sih aneh berusaha untuk nikmatin aja lah istilahnya. Ya mungkin ketika di kelas ada bocah-bocah yang nakal kayak gitu ya wajar lah. Aneh bocah SMP kan, Biasa. masa-masa peralihan kayak gitu. Jadi kita berusaha untuk paham aja. Kayak gitu. Paling apa ya? Kalau dukanya apa ya? Banyak nggak? Kayaknya banyak nih kalau misalkan lama mikir nih. Enggak sih, Bang. Justru karena nggak ada, jadi kayaknya Bingung pengen ya, nyari-nyari juga susah. Itulah ya namanya Apa apa ya? Yang namanya kita pekerjaan kita bisa hobi, kita nyaman dengan kerjaan ini, kita bakalan nikmatin gitu. Walaupun hasilnya apapun ya kita nggak ngerasa terbebani dengan Iya. kerjaan betul. itu gitu. Ya namanya kalau kalian di zona nyaman gimana sih? Kalau kita udah apa ya? Karena ngerasa ini kayaknya gue emang punya passion di sini gitu ya. Iya. Ya udah. Ya contohnya kayak misalnya media nih,
orang suka media, ya mau kayak gimana pun dapat nggak dapat, ya mereka pasti selalu menjalani, menjalankan. Oke, gitu. insyaallah. Kita udah lihat nih, Akmal menjadi guru seperti apa, dan kita udah banyak cerita soal apa ya, suka duka juga nih kita udah cerita. Terus soal kenapa bisa jadi guru IPS, kenapa suka IPS ya kan. Dan kita bakalan banyak membahas lagi tentang lainnya. Siap belum Pak? Hah? Siap belum? Siapa sih kayak gue siap nih. Oke deh. Makanya kemana-mana tetap di FM Talk Show. Ati udah remuk, HP ikutan juga. Gak ada dana buat benerin jalan ya? Mas Bro, bisa pantau status dana desa dengan jaga kok. Wih, ternyata desa ini punya dana buat benerin jalan nih. Aduh, muka cantik gue benjol. Endorsean gue gimana sih? Gak usah heboh, Neng. Ke dokter aja, kan dijamin pemerintah. Wah, lengkap. Bisa cek ketersediaan ruang rawat inap juga. Kalau aja ada dana buat beli komputer sekolah. Coba lihat di jaga, bisa cek langsung kok. Wah, iya bang, ternyata bisa loh pakai dana bos. Nah, langsung pakai jaga, bisa didiskusiin di situ. Ternyata gampang ya bang. Urusan pendidikan itu berat, jangan sendiri, bareng jaga aja. Jaga! Jaga korupsi dari ujung jari! Halo, kembali lagi bersama saya Fahri Maulana di FM Talk Show. Mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi, langsung kita lanjut saja. Siapa? Siapa? Siap, Bre? Siap, Bre. Ya, oke, Bre. Pak, sejak kapan? Wih, gitu banget ya, Pak. Pak, gitu gitu. Ini jadi kayak murid sama gue loh jadi Pak. Jadi jawab. Gitu jadi. Aneh nggak ngomong ya? Aneh nggak ngomong ya dia. Sejak kapan Pak gabung di B Production? Sejak kapan? Sejak kapan ya? Sejak lahir kah? Sejak SD kah? B itu ya sejak terbentuknya B sih. Berarti Dari awal. awal-awal Dari awal B. B itu kan Oktober ya kalau salah ya. Oktober 2017. Ya. 17 aneh belum di sini Pak, masih di luar kota nih. Wih. Di Jakarta. Ya 2017 berarti sejak terbentuknya B. Udah 17. gabung sama B. Udah 3 tahun ya. Kalau di sejarah belum orang-orang terdahulu ya. Iya. Terdahulu ya. Kalau Selawat lagi. kalau misalkan apa ya bahasa Arabnya masih asabikul awal nih. Oh, iya. Anda masih belajar, maaf ya kalau salah perkataannya. Oke, dari awal B, berarti dari ngebentuk awal B sekali loh. Iya. Karena kan dulu, ya kalau kita bicara Nabi ya dulu kita emang sudah tergabung dalam satu komunitas kan, komunitas film. Ya kan termasuk B ya kan. Berarti kalau misalkan beberapa tahun ke depan, inilah sesepuhnya B. Orang-orang terdahulu. Iya kan. Pak, berarti kan dari awal dari awal yang terbentuk B. Alasannya kenapa mau ikutan ngebentuk B? Ya tadi ya, karena saya bilang kita sebelum terbentuknya B itu emang sudah tergabung dalam komunitas Ya, dalam komunitas film. Gitu. Terus ya berhubung ada suatu hal, Oke. akhirnya kita Betul. sama-sama punya istilahnya hobi suka dalam film dan lain sebagainya. Ya udahlah kita bentuk yang baru gitu istilahnya dengan nama baru kita bentukkan di production gitu. B Production. Berarti dalam 3 tahun ya, 3 tahun sekarang subscriber B 150.000, benar sih? 150.000 ke atas. Udah berarti Kita 200 200.000 ya. Kalau makanya setiap upload kan beberapa jam kemudian udah 50.000 ke atas viewers. Alhamdulillah. Berarti semakin bermanfaat, semakin luas, dan insya Allah para talentnya masuk surga semuanya, para masuk Nontonnya juga. penontonnya Ya, juga amin, tuh. insyaallah. Didoain juga tuh penontonnya. Buat Sama-sama kalian yang kita. ingin nonton di production, dapat tiket menuju surga. Ini lah soal kan kita tadi bicara soal guru dan sekarang kita soal B, ya kan? Gimana cara Pak bedain waktu, ya kan? Kalau misalkan mau ngajar kayak gimana, pada waktu ngatur jadwal syuting kayak gimana? Kalau misalnya
Kalau syuting kan ada pre-produksinya nih, misalnya kayak reading segala macam kan. Sebelum syuting kan kita ada reading segala macam. Masa kalau misalkan guru, kita malam itu harus bikin dulu besok mau ngajarin apa. Oke. Gimana cara ngatur? Mungkin kalau misalnya guru itu kan emang kayak gue kan maksudnya Senin Jumat lah ya. Ya. Nah, kalau misalnya di sekolah ya, Ya sekarang full day school nggak sih gurunya? di school. Kalau full day school biasanya Sabtu libur, tapi Senin sampai Jumat sampai sore. Oh iya, Senin sampai Jumat sampai sore. Sabtunya Sabtunya, nah itu kalau Sabtunya kadang-kadang kan bebas gitu. Ngajar Nah, apa? ya Sabtunya libur sebenarnya. Oh libur. Libur. Cuma kalau di sekolah aneh itu memang setiap 2 bulan sekali itu kadang-kadang masuk. Oh. Ada ya kita apa istilahnya mengevaluasi lah. Kayak gitu. Nah kalau misalnya itu bentrok gitu sama Bi, ya aneh sih paling minta datangnya agak siang, Nggak telat, terus telat kayak gitu. maklumi lah ya kan. Nah, Aktivitas pas guru. waktu HC juga pernah tuh syutingnya weekday hari Rabu nggak salah hari Terus Rabu. gimana? Ya pas Ani pulang sekolah, Sore dong. iya sore. Kayak gitu. Buat kalian teman-teman dari B Production, Mau ngapain nih? tolong untuk jadwal Akmal di weekend aja ya. Sekarang saya menjadi manajernya Akmal. Nah, berarti kalau misalkan sok datang terakhiran di B, nggak apa-apa tuh. Ya nanti diatur sama mereka. Oh, diatur Karena sama ada- TP-nya ya. Ada. Emang beda ya, kalau talent mah tinggal datang main. Kalau beda sama kru kayak gitu tuh. Kru Ya, harus tapi kadang-kadang mikirin. kita juga ngerasa enak sih cuy. Ya misalnya iya, ada jalan yang bisa nih hari Sabtu, terus tiba-tiba nih Sabtunya harus ke sekolah gitu kan nggak bisa. Kadang ya gimana lagi ya? Ya nggak juga gitu. Iya sih. Tapi Cuma, ya ya kan kita mau istilahnya yang utama kan guru ya. Iya. Jadi tetap- karena dari SMP itu udah cita-citanya menjadi guru. Iya. Ya kan. Dari kecil cita-cita jadi guru. Jadi drama itu kan sebenarnya ekstrakurikulernya doang ya kan. Aktivitas di luar sekolah. Istilahnya ya, kayak gitu ya. Makanya bermain acting pertama kali di B itu di karya apa? Pertama kali di B ya. B itu KJC. Yang ada suku-suku gitu ya. Nah, Ada enggak KJC yang awal Mas Yogi sama Iya. Irfan. Iya. Ya. Ngerti. Yang kos-kosan itu ada kos-kosan nggak sih? Kagak, itu mah Itu apa? Book Waimin loh. Oh iya, Kos-kosan. Iya. Iya. Kayaknya kebanyakan karya Bibi. Itu udah nonton belum yang KJC tapi? Yang KHJC kayaknya pernah deh, tapi lupa cerita. Oke deh, nanti kita nonton bareng ya. Kru semuanya nonton bareng kita KHJC aja. KHJC itu ketika Hafiz jatuh cinta kan? Ketika Abi jatuh cinta. Ente jadi Hafiz. Iya. Makanya ketika itu, tadi ada yang bilang murid-murid aneh pas tahu jadi manggilnya Hafiz. iya Pak Hafiz. Kayak gitu. Namanya hilang nanti. Tapi misalnya dipanggil Hafiz gitu, Kenapa? menerima atau oh jangan Hafiz dong, Akmal aja gitu. Ya, enggak sih. Ini maksudnya ya welcome aja ya, istilahnya ya silakan aja gitu. Ya kan memanggil selama panggilan yang baik kan, Hafiz juga baik kan. Dia sih Hafiz banget. Ada terkata doa lah. Yang penting dia ketika manggil nggak dengan nada yang bercanda kayak gimana sih. Iya sih. Dia kalau oh Hafiz. Gitu. Kalau guru Terus kalau apa tuh? Wah. kalau murid gitu. Oh ya Hafiz, mana lo? Gimana tuh tanggapan lo, Pak? Kenapa? Kalau misalkan ada murid ngomong gitu. Wah, Oh, Hafiz. masuk kelas gitu. Mana lo? Gimana tuh? Iya jangan lagi. Aduh, kaget gua. Ini bocah nggak? Lah, bocah ngapa ya? Oke deh. Harapan Akmal di B Production. Harapan aneh apa harapan buat gini? Harapan Akmal di B Production. Jadi pertanyaan gimana sih? Oke deh, harapan Oh, oke. harapannya kamu di B kamu. Oh ada canggih kalau kamu gitu ya. Harapan aneh. Harapan ente Hmm, di B Production. gitu. Di production. Ya. Ya semoga aneh bisa apa ya? Bisa terus menghasilkan karya-karya sih. Bareng sama teman-teman semua. Nah nih, kemarin kan kita ngebahas soal Ruri kayak gini. Menurut ente, menurut ente deh, B Production itu bagaimana pandangan ente soal B Production? Kalau Akmal kan kemarin kalau Ruri kan dalam banget tuh, jawabannya dalam banget. Nah kalau ente kesan banget ya. kesannya banget banget.
Kalau aneh ya karena aneh emang udah, maksudnya aneh gabung di semenjak terbentuk gitu ya istilahnya gitu ya kan, jadi aneh udah tahu lah tentang anak-anaknya itu kayak gimana kayak gitu ya. Mungkin kenapa aneh akhirnya maksudnya sampai sekarang masih gabung di BI ya, berarti kan itu ya apa ya, aneh merasa teman-teman di BI itu baik-baik lah istilahnya, tuh benar-benar kasih suatu hal yang baik buat aneh, suatu pengaruh yang baik buat aneh gitu. Karena jujur aja ketika aneh sebelum gabung di BI ya, sebelum aneh gabung di suatu kelompok film kayak gitu, itu ya aneh bisa dibilang agak ngawur juga sih, agak menyimpang gitu. Jujur sih emang film kayak gitu sih, apalagi film-film yang komersil ya, umum itu beda sih jelas produksinya sama film di production yang emang genrenya dakwah. Iya, jadi ketika karena memang kita lebih mengarahkan ke istilahnya ada Islam ya, jadi hanya lebih punya pengetahuan tentang Ya bisa Islam belajar itu juga lebih dari dialog banyak itu bisa belajar. dialognya dan skripnya dan sebagainya, itu menjadi pengetahuan buat Anda lah misalnya kayak gitu. Ya, benar. Aneh pun mengalami serius. Kemarin itu diceritain nggak ya? Nggak usah sih kayaknya. Kemarin tuh ada dialog yang emang sampai sekarang pun ngena gitu. Masih ingat sama dialog yang bener, dialog itu bagus banget gitu. Sampai sekarang ingat, dan itu mungkin jadi pelajaran juga buat teman-teman dia yang ada dialognya bagus gitu. Kan kita biasanya justru dengan hal-hal kayak gitu justru lebih diingat ya. Iya. Ya kan, dibanding kita baca doang gitu. Kalau baca sama ngafal kan beda. Ya. Kalau ngafal kan memang kita benar-benar butuh otak untuk nempel di otak. Kalau ini kan baca terus kita juga harus lakuin kan. Iya, harus action juga kan. dengan dialog itu. Nah, jadi kayak lebih otak. Gitu. Dialog selama di production, dialog apa yang paling Akmal ingat? Dialog apa yang paling Akmal ingat? Dialog, bos. Ya, bahkan itu. Yang paling Akmal ingat. Dialog Saat yang jadi paling apa? itu adalah ketika ini begini calon suaminya bisa. Oh, Anda tahu film itu, Pak. Tahu kan ya? Siapa? Itu masih inget banget. Jadi itu karena pas langsung banget gas gitu. gitu kan. Jadi itu salah satu jatuh. Kita itu dari kalangan pesantren loh, Mas. Iya. Ini dari dialognya. Iya. Aduh, itu masih diingat banget sih. Tapi akhirnya kan jadi, Pak. Hah? Jadi Iya, akhirnya. alhamdulillah ya. Iya. Walaupun sempat mau ditikung juga kan. Iya. Emang sih Ruri sama Akmal setiap satu film tikung menikung gitu loh. Iya. Kita emang enggak tahu deh. Emang kehayatin buatnya kayak gitu deh. Tapi walaupun Akmal dan Ruri di filmnya saling tikung menikung, ya, kehidupan asli realitanya Akmal dan Ruri itu bener-bener Jauh banget. wah, jauh banget. Bahkan kemarin kita waktu episodenya Ruri itu ngebahasnya dari segmen 1 sampai segmen akhir itu Akmal semua. Ada apa sih Pak dengan Ruri sama Akmal? Kenapa? Ada apa dengan Ruri dan Akmal? Kita Kok bisa sedekat itu gitu? Aduh, kayaknya kita berdua aja deh yang tahu ya. Waduh. Masa sih? Tapi aku ingatnya Ruri bilang gini nih sama kita kemarin. Akmal itu apa ya? Sering mengarahkan dia pada saat, terus juga Akmal tuh yang paling tahu di saat Ruri lagi blank, lagi ngapain Akmal tuh tahu. Cuma asli. Kenapa bisa gitu? Apakah emang karena jiwa-jiwa seorang guru jadi memahami gitu? Ya, banyak yang bilang sih kayak gitu ya. Cuma kalau menurut aneh, mungkin karena aneh juga suka interaksi sama Ruri, suka ngobrol sama Ruri kayak gitu. Jadi pas kita udah kelar syuting pun, ya kita pas pulang itu kita suka main dulu tuh di taman ya, suka nongkrong dulu di makam pahlawan Kalibata. Kita suka ngobrol dulu. Nah, Di mana? pinggir-pinggir jalan aja gitu mah mainannya. Nggak, kan pinggir jalan. makam TMP itu kan depannya tuh banyak jualan-jualan tuh. Jualan-jualan tuh. Gue juga sering nongkrong di situ. Ya, apalagi pas Aceh dulu. Itu sering pulang gitu ya mampir dulu ke situ. Jadi kita lebih banyak sharing sih. Jadi
ya tahu lah. Misalnya oh ternyata ini anak seperti ini, Rudi kayak gini. Sama juga mungkin apa dia pun juga tahu kali ya aneh kayak gimana. Iya. Gitu. Oh, berarti kuncinya emang kesuksesan film kalian yang dimainkan kalian berdua emang ada chemistry. Iya sih. Kayaknya Bahkan harus kayak bukan gitu di ya. film doang, di luar pun, di luar film memang mereka membangun chemistry sendiri ya kan. Sehingga Iya, bisa sih. kayaknya Jadi tahu sih. iya Jadi nama tahu. Akmal itu bener-bener nggak tahu, makanya saya tanya. Akmal apa istri? Tapi tetap istri. Ya, aduh bahaya tuh. Kalau bisa milih gue dia Wah, bisa berabe, milih lu. berabe itu. Makanya nggak, kalau kemarin dia milih Akmal, nggak aneh tayangin. Berhubung dia milih istri, aku aneh tayangin gitu kan. Nih, selama menjalani acting, ada nggak sih dialog yang kira-kira ini bukan dialog gue banget, jadi males? Kayak misalnya nih, kayak Ruri ya. Kalau Ruri kan di apa ya? KMTS dia kan awalnya kan pemarah, Oh, ya kan, iya. kan. Itu kan bertolak belakang dengan realitanya ya kan. Nah, kalau Oh, iya. dari Akmal, iya, emang berubah. Enggak sama aja kayak gitu. Oh jadi, Jawa lawak kayak gitu emang. Oh, alasannya iya, gitu julid ya? banget ya kayak. oh kemarin itu jadi baik-baikin Akmal maksudnya. Nih, dialog itu yang mana menurut Akmal kok ini beda ya sama gue, sehingga Akmal sulit untuk menerapkan dialog itu karena emang kesannya nggak seperti itu. Mana ya? Kayaknya sih di Mario ini sih. Di KMTS ini. KMTS ini yang jadi Mario ya. Jadi Mario ini. Bedanya di mana nih? Rasain. Kalau di sini kan Mario itu kayaknya harus lebih dewasa ya. Bukannya itu juga dewasa ya? Ya kelihatannya sih. Oh nggak tahu ya enggak. Maksudnya harus lebih dewasa, terus kelihatan lebih bijak, harus lebih Sabar. banyak sabar dan lain sebagainya. Ya apa ya kalau aneh sih ya, kalau aneh ngerasa dari kayak dari Hafiz, Alif, terus Mario ini, ya aneh ngerasa kayak yang susah bangun karakter itu ya Mario ini. Kalau aneh ngerasanya. Cara untuk membentuk karakter Mario ini ada ini tips sendiri sih kan buat Akmal untuk membangun karakter Mario. Ya pasti kadang-kadang ada diskusi juga sih, diskusi sama Kak Hai sebagai penulisnya, Ya. diskusi sama Mas Riko juga, bahkan diskusi sama Ruri juga, kayak gitu. Ya pokoknya apa ya, saling ingetin aja gitu. Kira-kira kalau misalnya apa ketika kita mau acting kayak gini itu harus kayak gimana ya? Enaknya itu kayak gimana kayak gitu. Ya, Karena ini saling sharing gitu. Karena ini kayak merasa nih buat Mario ini kayak agak cukup susah sih sebenarnya kalau buat dia nih. Oke deh. Kayak nggak apa ya, nggak tahu kenapa gitu. Ya, semoga tapi kan sukses memerankan Mario. Ya dilihatnya gitu. Ya mudah-mudahan sih. Kita lihat sampai episode terakhirnya aja di Hidayat Cinta Special Edition, kira-kira apakah Astaga. Sih ingetnya hasil dulu ada apa? Kenapa mau ta'aruf Special Edition kayak MTS ya Allah. Dan karena tadi bahas ketika apa Hidayat Cinta. Iya. Oke, ini lupa nih pertanyaannya apa. Ketika main, aduh lupa. Ya kita pokoknya kita sampai akhir kita lihat aja apakah Mario sukses memerankan karakter Mario yang dibentuk yang memang diinginkan sama scriptwriter dan sutradaranya ya kan. Kita lihat sampai episode terakhir. Apakah dia bisa apa enggak? Mudah-mudahan sukses ya kan. Nih, Pak, kedepannya planning kedepannya. Guru talent kedepannya mau apa lagi? Kedepannya ya. Aneh belum kepikiran sih. Dalam artian saat ini aneh ngejalanin aja. Aneh sebagai guru, ya aneh jalanin sebagai guru. Ya mudah-mudahan ya walaupun aneh juga pengen jadi guru itu bukan cuma sebatas guru yang ngajar di kelas kayak gitu, tapi guru yang bisa ngasih sebuah karya sih. Entah mungkin aneh buat buku, entah mungkin aneh. Amin. Semoga nanti ada Amin ya, ada buku mudah-mudahan ya. yang bisa diterbitkan ya. Amin, insyaallah. Penulisnya Akmal Ibrahim Syah. Amin, insyaallah. Dan Pengen sih. pasangan. Dan pasangan ya. Atau mungkin aneh juga sebenarnya pengen banget punya sekolah sendiri. Amin. Itu sih. Pengen banget punya sekolah sendiri. Karena aneh tuh kayak punya konsep sendiri gitu. Kalau misalnya nanti aneh punya sekolah tuh aneh pengen kayak gini loh.
buat sekolahnya. Jarang-jarang loh orang kayak gini karena Kayak gitu. karena misalkan orang udah memikirkan konsep itu berarti emang benar tulus dia untuk mengerjakannya. Ya, tadi sih memang Emang hobi di situ, emang suka di situ. ya karena mungkin udah suka pendidikan ya. Iya. Jadi kayak pengen aja gitu. Wah. Sekolah sendiri. Nih, menanya, Akmal masih single? Hah? Masih single. Alhamdulillah. Kapan siap nikah? Tapi sorry. kita bakalan tunggu jawabannya setelah pesan-pesan berikut ini. Hati udah remuk, HP ikutan juga. Gak ada dana buat benerin jalan ya? Mas Bro, bisa pantau status dana desa dengan jaga kok. Wih, ternyata desa ini punya dana buat benerin jalan nih. Aduh, muka cantik gue benjol. Endorsean gue gimana sih? Gak usah heboh, Neng. Ke dokter aja, kan dijamin pemerintah. Wah, lengkap. Bisa cek ketersediaan ruang rawat inap juga. Kalau aja ada dana buat putar sekolah. Coba lihat di jaga, bisa cek langsung kok. Wah, iya bang, ternyata bisa loh pakai dana bos. Nah, langsung pakai jaga, bisa didiskusiin di situ. Ternyata gampang ya bang. Urusan pendidikan itu berat, jangan sendiri, bareng jaga aja. Jaga, Cegah korupsi dari ujung jari. Halo, kembali bersama saya Fahri Maulana di FM Talk Show. Masih bersama bintang tamu kita, Ibrahim Akmal Syah. Iya, balik sih. Oh iya bener. Akmal Ibrahim Syah. Bentar, aku tuh sedikit bingung ya jujur. Nama Ruri apa? Ruri Sama Ibrahim. sama-sama Ibrahim ya. Nah di situ tuh kemarin Ani bilang Ruri apa? Ruri Ibrahim Syah. Kemarin Ruri Ibrahim Syah. Ya Bener gimana? langsung dikoreksi teman sih. Oke, oh iya, karena ada sama Ibrahim juga. Tapi kok ente tahu ya nama lengkapnya? Kan udah berapa kali main sih? Siap. Enggak lah. Pokoknya soal pengetahuan Ruri ente paling depan dah dari aneh. Oke. Akmal Ibrahim Syah. Setelah menjalani film Kenapa Mau Ta'aruf Special Edition. Ini kan ceritanya soal ta'aruf. Ente pernah ta'aruf gak sih, Pak? Pernah ta'aruf gak sih, Pak? Aduh. Oke. Gue jadi agak-agak Sebelum dijawab nih, ente orang kok aneh sih? Kalau aneh jujur belum pernah ta'aruf. Belum. Cuman nggak tahu ya ke depannya. Ya, harus sih. Tapi kalau ente lebih kalau misalnya deket via orang. Kalau dekat sama orang lebih via ke ta'aruf atau enggak? Kayaknya kalau untuk sekarang sih ya pengennya sih lewat taruh ya. Ta'aruf ya. Dan Anda juga sebenarnya pernah Oh pernah. lewat taruh itu ya pokoknya pernah ya. Oke, intinya pernah udah. Oke. Oke. Berarti sampai sekarang berarti untuk mendekat sama Akmal harus via ta'aruf dong. Ya Begitu lah. gitu. Oke. Kira-kira nih, kan fans wanita yang namanya Akmal Ibrahim Syah ini kan banyak. Kalau misalkan mau ngajuin ta'aruf sama Akmal itu lewatnya kemana? Lewat yang mana ya? Iya. Di bawah ini ya. Apakah langsung ke DM orangnya, ataukah ada perantara yang harus dihubungi, atau hubungi manajer saya? Guys. Ya sebenarnya sih lewat mana aja ya. Dalam artian ya kalau emang dia istilahnya punya perantara yang emang kenal sama Ane, silakan aja. Tapi kalau ada sendiri sebenarnya tuh pengennya sih ini deh. Apa sih pengennya tuh ta'aruf itu emang apa sama orang yang emang udah Ane kenal Oh. kayak gitu. Berarti Jadi bukan yang benar-benar pengen yang ta'aruf nggak kenal itu, sama sekali iya, sih. kayak contoh kayak Paling nggak Ane tahu lah. Oh iya nih dia nih. ya, Dia contoh misal ketemu. kalau Vio ngajuin gitu ya. Contoh Ya kan, kalau Vio ngajuin, kalau misalkan Livia ngajuin, oke kita sebutin semua biar aman ya. Kalau Dini ngajuin ya, kalau Dwike ngajuin ya kan, berarti masih open karena kenal. ya ini. Ya,
Berarti ini ya kalau masih koridor kita kenal, tahu ya. saling tahu ya kan, masih oke lah. Cuman kalau misalkan yang belum pernah ketemu, enggak dulu atau skip dulu atau ya udah kita kenalan dulu atau gimana? Oke. Kalau untuk sekarang sih nggak tahu ya. Maksudnya belum. Gitu. Tapi nggak tahu kalau misalnya nanti, ya kan kita nggak tahu jodoh. Kita nggak tahu ya. Misalnya memang orang yang belum pernah ketemu sama Ane, belum tahu sama Ane, tapi dia tahu sama misalnya orang tua Ane, atau dia tahu sama kakak Ane, ya mungkin bisa. Nanti kenal keluarga. Kenal sama orang-orang terdekat Ane lah, istilahnya kayak gitu. Silakan aja. Nih buat teman-teman semuanya yang mau taruh sama Akmal, kalian harus mengenal keluarganya dulu. Kalian harus main dulu ke B Production biar kenal sama Akmal. Gitu gak sih? Kesimpulannya gitu gak sih? Hah? Kesimpulannya gitu gak sih? Wah besok nih syutingnya B Production rame nih kayaknya nih. Datang semua fansnya Akmal mau mengenal Akmal gitu. Ya, untuk saat ini sih. Tapi kapan siapnya kamu? Hah? Kapan siapnya? Kapan siap nih kayak? Oh, sekarang udah siap nikah belum? Besok siap nih. Oh enggak. Serius gak nih ngomongnya? Waduh, serius ya. Enggak sih, Ane istilahnya gini sih. Kalau misalnya ditanya kapan siap nikah, Tidak mematokkan. ya tidak Ane gak bilang, oke Ane siap sekarang, Ane belum siap kayak gitu. Karena kan Intinya kapanpun ini diterima lah ya. Intinya kapanpun Allah Iya. kasih. kalau Ane ngelihat emang udah ada jalannya, berarti kayak gitu ya udah pasti Ane Jalan. nikah. Kayak gitu ya. Kenapa ya? Kalau enak nih, kalau ngebahas masa single sama single ya kan. Kalau ngomongin soal nikah kan enak ya kan. Itu masih single ya? Masih dong ya kan. Kalau sama Ruri kemarin kan ketimpang banget aneh. Bingung banget. Iya. Dia udah nikah, aneh belum kayak aneh mau Tapi kan ngomongin lebih banyak ilmunya jadinya tahu. ilmu apa dulu nih bre? Ya tentang memilih istri, tentang gimana cara berumah tangga. Nih, Ane aja belajar sama dia loh. aneh. Gimana cara bangun rumah tangga atau cara ketika sudah berumah tangga ya. Ya sih kemarin video-video Ruri juga banyak banget pelajaran yang bisa diambil ketika emang pada saat lagi menjalani proses syuting yang romantis kita ada Saling mendukung ya istilahnya. itu sih kita yang dibutuhkan pasangan yang sevisi dan misi ya biar dalam artian bisa jalan sama-sama. Makanya itu kenapa tadi Ane bilang Ane tuh pengennya sih bertaruh sama orang yang emang udah kenal sama Ane gitu. Udah mengerti lah, Udah mengerti. sedikit ya, kurang lebihnya mengerti ya kan. Nih ciri-ciri wanita ya namanya kan Ciri udah kayak kayak Tuhan ini ciri hewan. Ciri-ciri itu. kriteria. Oke. Kriteria. Ya. Ya kan kita bahas agak sedikit spesifik lagi. Kriteria dari pasangan Akmal itu seperti apa? Yang pasti wanita. Ya. Ya wajib kita. Wanita ya. Terus Berarti belum melihat ini berarti cewek dia ada di IGB. oh situ ada semua. Itu udah Ane jawab itu paling panjang tuh Ane jawab ya. Ada sekitar 5 menit atau 6 menit. Terus Ane jawab, Ane udah bahas tentang gimana pasangan yang ya bisa dibilang yang yang Ane Kriteria utama lah ya yang diharapkan ya. diharapkan ya. Masih kita nggak terlalu yang apa sih kayak wah gua pengen dapetin yang pintar nih kayak gitu. Gua pengen dapetin yang cantik kayak gitu. Enggak lah. Kan kalau misalnya kita Ada ini emang ada apa ya relatif ya namanya kayak gitu. Iya, relatif ya. Pasangan relatif. yang namanya yang cakep ya relatif ya. Ya dari mana orang cerdas juga pintar juga relatif kan. Ada dari mana Tapi cantik cerdas pilih mana? cerdas. Karena nih ada pernah waduh biar kita sama-sama tahu ya. Karena Ya itu juga pintar cerdas kan. iya Iya. karena yang namanya anak itu orang tua yang baik itu anak itu bakalan kebentuk dengan orang tua perempuan yang cerdas. Iya. Banyak sahabat-sahabat Nabi emang kalau misalkan ibunya cerdas ya anak juga Anak-anaknya cerdas. benar. Ya. Karena yang mendidik kan ibu rata-rata ya kan? Betul. Jadi Makanya wanita cerdas tuh ya bukan kita milih-milih ya, tapi ya kita juga harus sebagai laki-laki ya kan kita punya visi ke depan. betul. Didik anak itu kayak gimana dia harus punya ya paling nggak dia punya ibu yang Ibu yang bisa mengarahkan Ah, dia iya. untuk menjadi orang yang baik gitu. Ini Pak, tadi kita udah membahas soal
CV Akmal Mota'aruf selama nih kita bicara soal ini aja ya, soal apa ya, selama masuk di production berarti udah 3 tahun ini. Iya. 3 tahun ya. ya. Udah berapa CV yang masuk Pak? Aduh sih. Udah kayak apa deh? Ini gue jawab nih. enggak lah. Kayak banyak aja, enggak. Anda Enggak yakin sih. pasti banyak banget yang masuk CV ke dia. Enggak sih konsep iya. Enggak, mungkin yang banyak yang nanya kali ya. Yang nanya tentang apa? Udah taruh belum? Nah, nanya-nanya basa-basi doang. Basa-basi. Kak kalau misalnya mau taruh kayak gimana? Tapi ya balik lagi sih ke tadi sih. Karena aku tuh pengennya ya taruh sama yang benar. Jadi kalau misalnya lagi ada pertanyaan kayak gitu ya maaf gitu kalau aneh mungkin nggak jawab atau ya mungkin aneh cuma bahas adanya misalnya belum kayak cuma itu aja. Nih, ada pertanyaan yang menarik yang bakalan ditanyakan. Kan tadi Akmal berbicara soal pengen bertaruh sama orang yang udah saling mengenal setidaknya. Pernah cinlok nggak? Cilok. Kayaknya nanya gitu sih. Ya kan? Ayo. Berat kan ya, Jam? Nih, berarti ada apa-apa nih Pak Reza, Pak Sutradara. Harus ente lihat nih, talent-talent ente nih. Aduh, boleh bohong gak sih? Ini udah tanya enggak? Tapi insya Allah bisa menjaga lah ya. Namanya kan Ya, kita betul. kita berada Kita di bekerja. film yang dakwah, ya namanya di depan layar kita profesional, tapi ke realita kembali ke realita. Artinya kan apa ya? Kita menahan menahan hawa nafsu yang ada di kita. Karena kan filmnya untuk dakwah. Kalaupun mau serius, ya ada. Ya ada, iya. Gitu kan. Ada caranya ya. Iya, ada caranya. Iya. Oke. Kita kayaknya enak bicara soal Ruri. Nggak tahu karena kemarin itu Ruri itu selalu bicara soal Oke, Bre, Akmal. kita balas dendam nih. Oh, Enggak bre, bukan balas dendam bre. Hanya apa ya, biar satu sama aja. Oke. Biar satu sama. Pertama kali mengenal Ruri kapan? Pada saat dia casting itu udah mengenal atau project apa akhirnya mengenal Ruri? Enggak, justru aneh pas di casting itu nggak tahu. Jadi waktu pertama kali kenal Ruri kapan? Pas langsung di pertama kali syuting Hijai Cinta. Hijau Cinta. Itu baru pertama kali kenal Ruri. Pertama kali lihat. Nih, kesan pertama ketemu Ruri gimana? Iya. Aduh. Ini jujur ya berarti ya. Ya jujur dong. Enggak sih. Waktu pas pertama itu tuh aneh ketemu Ruri itu di rumahnya Mas Reza. Waktu itu kita ambil scene itu foto jadi anak SMA. Oke. Nah, itu aneh ngeliat Ruri ya walaupun dia maksudnya secara umur lebih dewasa ya kan, tapi itu dia kayak benar-benar ramah banget gitu, welcome banget gitu sama teman-teman yang baru. Kan mungkin ada orang kalau ketemu orang baru tuh kayak Males gitu ya. alas gimana ya, masih agak malu-malu kayak gimana, tapi dia enggak gitu, dia justru kayak banyak nanya, banyak cerita. Nah, aneh suka sama orang kayak gitu. Oh. Jadi jangan yang cuma diem. Oke, besok Aneh harus banyak tanya nih sama Pak Guru. Ya, Biar dia baik ya. suka juga ke Baik. Aneh. Iya, jadi enggak karena kan enak ya kalau misalnya orang banyak cerita. Ada interaksi betul. kan. Gitu loh. Jadi kayak wah ini kayaknya kayak lama banget ya. Tapi bener gak sih nih? Kemarin tuh si Ruri bilang dia tuh orangnya pemalu. Iya. Bener gak? Iya. Ya sepengetahuan aneh ya. Sepengetahuan aneh sih dia tuh emang wajahnya sih emang pemalu sih sebenarnya. Sama si Aneh juga. Kayak gitu. Ya, Makanya kenapa kita kalau- cocok? Kita cocok. Maksudnya kenapa kita nyambung ya? Aneh tuh sebenarnya juga nggak yang terlalu percaya diri banget orangnya. Si Ruri pemalu, Akmal pemalu. Kalau saya malu-maluin. Oke, kapan-kapan kita kumpul ya Pak bertiga ya, kita sharing-sharing lah. Boleh. Gimana caranya kita curi ilmu beliau lah. Gimana sih biar cepat nikah? Iya. Banyak diceritain kan? Oh cerita semua Pak, mulai dari dia waktu masih kuliah ya kan. Tapi itu belum semua bro. Oh. Oh siap, nanti kita bakalan undang Ruri part 2 di FM Talk Show. Kita buka semuanya ya di sini. Ini Bre,
ada followers yang sampai mengganggu nggak? Karena kan gini, kalau misalkan kita kayak followers tuh jujur ya, nih mungkin semua orang, aku paling nggak suka kalau misalkan ada followers nge-DM Volbeck dong. Oh iya. Itu nggak ditanggapin. Nah kalau misalkan ada nggak sih yang nge-DM Bre Akmal, yang Bre Akmal polisi? Nah ini sih maksudnya gini, sama sih kayak ini tadi ya. Maksudnya ketika DM tuh kayak apa langsung topik tuh Ya iya. atau ngomongin tentang apa lah gitu. Nah Ane tuh paling suka kalau misalnya baru pertama kali DM itu dengan salam gitu. Assalamualaikum. Oke, satu kebuka ya. Assalamualaikum. Kalau kayak gitu Ane masih balas. Bukan masih sih maksudnya. Setidaknya ya, kalau setidaknya, dibaca dibalas kayak gitu. Tapi kalau misalnya cuma Kak Volbeck itu kayak Iya, jadi kalian itu memfollow kita hanya untuk fallback gitu loh. Kan saya jujur ya, kalau misalkan kalian suka karya saya, ya udah follow saya dengan kalian suka karya saya gitu. Kalian ikutin. Cuman kalau misalkan kalian ikutin saya hanya untuk kalian diikuti kembali, ini nggak usah deh. terus dia minta fallback pas kita lihat ternyata di private. Ya. Dan iya, Kita tahu ya. jangan lagi. Dia minta fallback ya kan. Pas kita lihat akunnya di privat, rupanya dia nggak nge-follow kita. Oh. Gimana itu? Ya kan dia minta follow, dia nggak nge-follow kita gitu loh. Mungkin sebelum dia udah minta follow back, dan kita balas di follow. Dan itulah ya namanya apa ya? Dia minta follow back ya apa feedback yang nggak ada kita di follow. Dan itu makanya aku lebih menghargai followers kita yang suka dengan karya kita. Itu benar dia menghargai karya kita ya kan. Oke. Pak, tadi kan kita udah ngomong nih soal fallback ya kan. Jadi teman-teman semua ya adalah pembahasan yang lebih apa ya, yang lebih kreatif lah untuk dibahas, itulah apa sekedar sharing kan pasti bakalan orang suka lah. Bener, kalian kalau nge-DM orang, bayangin aja kalau misalkan ada DM masuk ke kalian kayak gitu, ya kan? Itu kan masalah fallback ya kan. Pernah nggak sih Pak dapat DM atau komen yang ibarat kata apa ya? Sekarang kita bilang haters ya. Yang kalau misalnya dia komen tuh yang kayak mengkritiknya tuh berlebihan, pernah nggak? Kalau DM sih. Jadi komen di mana nih? di Instagram. Di Instagram. Belum pernah lihat. Alhamdulillah berarti kan orang melihat Pak Akmal ini, Bre Akmal ini Belum pernah lihat ya. Mungkin ya ada kali tapi aneh belum pernah lihat sih. ya kembali ke Atau mungkin ada tapi aneh kayak nganggap ya sih, menganggap ya bukan, bukan apa ya? Dia bukan. Untuk apa kita menanggapi sesuatu yang bikin diri kita maju? Ah, iya, gitu. Makanya kata Bang Along kemarin, anggap apa ya? Ambil aja positif. Ambil aja positif. Oke. Masya Allah. Kita udah banyak ya sharing sama Akmal, nanti kita bakalan sharing-sharing lagi sama Akmal. Pak, terima kasih ya udah mau gabung kita di sini, dan kita bakalan kembali ke segmen 4. Di segmen 4 tuh ada game, Pak. Ada games. Siap? Siap. Gamesnya berhadiah kan? Berhadiah si Vino, Pak. Enggak Pak. Kita seru-seruan aja main game, nanti ada teman kita nemenin di sini. Dan juga teman-teman semuanya jangan kemana-mana, tetap di FM Talk Show. Ati udah remuk, HP ikutan juga. Gak ada dana buat benerin jalan ya? Mas Bro, bisa pantau status dana desa dengan jaga kok. Wih, ternyata desa ini punya dana buat benerin jalan nih. Aduh, muka cantik gue benjol. Endorsean gue gimana sih? Gak usah heboh, Neng. Ke dokter aja, kan dijamin pemerintah. Wah, lengkap. Bisa cek ketersediaan ruang rawat inap juga. Kalau aja ada dana buat beli komputer sekolah. Coba lihat di Jaga, bisa cek langsung kok. Wah, iya bang, ternyata bisa loh pakai dana bos. Nah, langsung pakai Jaga, bisa didiskusiin di situ. Ternyata gampang ya bang. Urusan pendidikan itu berat, jangan sendiri, bareng Jaga aja. Jaga, Cegah korupsi dari ujung jari.
Halo, kembali lagi bersama saya Fahri Maulana di FM Talk Show. Oke, kali ini segmen yang paling ditunggu-tunggu. Kita ada games bersama Akmal. Game ini teman-teman mungkin udah mengerti bagaimana games dari FM Talk Show. Udah siap, Pak? Enggak. Oke, biasanya di game ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh sister game kita, Nadia Nafila Husniati. Ya. Gimana Vila, kita mau game apa hari kali ini? Gamenya yang gampang-gampang aja gitu. Oke, siap. Ya gampang bagi kalian. Ini tinggal ngikutin doang. Ya. Jangan. Ada yang nggak sadar, ada yang nggak sadar, ada yang nggak sadar, ada yang nggak sadar. Belum mulai nih. Belum mulai loh, terus. Oh iya. Ya, Belum. belum mulai. Belum mulai gamenya. Ada yang nggak sadar Ada tadi. Ya? yang nggak sadar tapi nih. Ada yang nggak sadar. Oke deh, kita mulai aja gamenya Vila apa? Oke, sekarang cuma tinggal ngikutin doang nih bang. Oke. Gampang lah ngikutin gerakan Vila ya. Joni aja ya. Akmal dong. Akmal. Piu, Akmal. Ikutin. Bisa nggak? Gitu deh. Iya. Iya. Iya coba. Kayak gini kata nih. Akmal, Piu, Akmal, Piu, Akmal. Akmal. Piu. Akmal. Salah. Coba Phil, kasih tau Phil. Akmal. Piu, Akmal. Coba. Di gue kayak orang autis ya. Kayak lagi belajar juga sama gua gitu. Udah loh bos. Akmal. Piu. Ini piunya apa coba? Iya enggak. Akmal, piu, Akmal. Salah. Salah. Ini mana? Perhatiin. Coba Nih. Fahri ngikutin Vila ya. Ya. Duh, ini terlalu Akmal. Lihat dari satu. 1, 2, 3. Akmal. Piu, Akmal. Ikutin. ikutin dong sih. Iya, ya sama kayak tadi. Masa Tadi. ikutin Iya. aja nggak bisa? Ikutin Coba. doang. Ya bisa, tapi ini Coba. ikutinnya jadi kayak gimana? Jangan grogi, Kayak Pak. orang bola. Jangan grogi, Pak. Iya, gue grogi kalau gue merasa autis tuh gue grogi. Bisa nggak nyamain kayak kita? Akmal, salah lagi nih pasti. Akmal. Dia udah pesimis belum? Ayo coba. Akmal. Piu, Akmal. Salah. Yang fokus dong, Pak. Ikutin. Ya Allah. Semua gerakan. Nih, kita bareng. Bertiga. Ikutin. Bertiga. Ayo. Ya. 1, 2, 3. Akmal. Piu, Akmal. Dah. Ya tetap nggak sama sama Salah, kita. Iya, harusnya ngikutin. Harusnya sama kita. Coba deh perhatiin dulu ya. Nih, perhatiin dia. Tangan Vila nih, lihat nih. Tangan Oke, Vila nih. Fokus. ini kan kita sama-sama jadinya 5 ya. Iya. Nggak ada yang Iya, nggak ada. Ya. Oke. Akmal. Piu, Akmal. Coba, Ikutin. sama nggak? Akmal. Piu, Akmal. Ikutin. Enggak, salah. Makanya fokus nih, Pak. Tapi dia Tapi dia mulai sih. udah mulai hampir sama kita. Nih, fokus. Ah, Akmal. Piu, Akmal. Oke, ini fokus ya, fokus. Ya, fokus. Piu, Akmal. Salah lagi. Salah. Oke. Udah, kita nggak bakalan kasih tahu jawaban di video ini ya. Buat teman-teman semua yang tahu, silakan komen di bawah atau bisa kasih kita juga game apa yang bakal kita bawain di episode selanjutnya. Dan juga Pak, nanti setelah ini bakal kita kasih tahu jawabannya apa dan next Secara game offline. selanjutnya. Oke. Ini mikir lagi. Enggak, ini yang gampang kok. Gampang, Bang. Ya tapi gampangnya kan banyak. Nanti setelah kita kasih tahu jawabannya pasti ternyata. Ya iyalah, selalu kasih tahu masih gua. Ini ingat clue-nya, Nih, ini ada nih, clue. clue. Tadi kan gampang banget, sekarang agak gampang. Nah, ini ada clue. Clue-nya itu 1000 itu gratis itu 1000. 1000 itu gratis. Gratis itu 1000. Kalau meja berapa? Meja berapa? 1000 itu gratis. Gratis itu 1000. Kalau meja berapa? Meja berapa? Gratis atau 1000?
Gratis. 1.000. 1.000. Meja 1.000. Kalau kursi? Kalau kursi Gratis. Ya, gratis. Kalau awak diri gua nggak mau bayar. Gratis. sombong sekali Anda gitu. Kalau 1.000 itu gratis itu 1.000. TV TV itu 1.000. gratis. Jangan lah. Gratis. gratis. Cluenya 1.000 Kan itu 1.000 gratis. itu gratis itu 1.000 cluenya. Ya kan? Kalau ini 1.000 itu gratis itu 1.000. Kalau gelas berapa? 1.000 itu gratis itu 1.000. Hmm. Gratis. 1.000. 1.000. Gimana sih? Yang fokus. Yang fokus dong. Bagus fokus. Yang Pak Guru harus fokus dong dengan game. Oke. 1.000 itu gratis. Heeh. Gratis itu 1.000. Kalau jam berapa? Jam berapa? Ini cluenya bener gak sih? Benar dong dikasih Bener. tahu. 1.000 itu gratis 1.000. Kalau ditanya sih jam itu berapa ya? Jam itu berapa? Jam itu 1.000. Tetot. 1.000. Ya. Ya. Nih. 1.000 itu gratis itu 1.000. Kalau kalung itu 1.000. Kalau sepatu itu berapa? Kalung 1.000. Sepatu 1.000. Ya, betul. Ya, dia udah ngerti, tapi Bagus. Gue gak ngerti. Bagus. Gue tebak aja. oh tebak. Nah, sekarang 1.000 itu gratis itu 1.000. Kalau kaca. Kaca. Kaca berapa? Gratis. 2.000. Kaca 2.000. Lu mah orang mau untung lu kasih gratis aja, ya rugi lah orang. Bawah. Mana lah ini mau jualan kalau Iya. gratis mulu. Kaca doang cuy. Kasih gratis. Kaca Mana 2.000. dong? Mana dong kacanya? Kalau di sini mana kacanya? Oke. Kalau ini, kalau lemari itu berapa? Lemari. Hmm. Tapi gue belum menemukan konsepnya antara clue sama itu. Gimana sih? Ingat aja. 1.000 Itu itu gratis. Gratis itu 1.000. Pasti teman-teman ini gregetan nih. Kok Akmal kok nggak ngerti sih gitu. Ya, ini doang, Itu aduh. bodoh banget. Enggak, ini cuma belum tahu ini aja. belum mengerti soalnya. Aneh kalau misalkan ngomong sama guru gitu kualat takutnya serius. Lemari. Lemari. 1.000 udah dikasih. Iya. Oh, 1.000. 1.000. Kalau apa tadi lemari? Lemari 1.000. Kalau buku berapa? Kalau buku berapa? 2.000. Gratis lah kalau buku. Gratis. Ini gimana? Oke. Kita udah cukup sampai sini aja. Alhamdulillah. Karena kita masih menyimpan banyak stok game, akhirnya kita tambah satu game lagi. Ya Allah. Yang mana lagi? Kita tambah game apa ya? Yang teman-teman belum tahu apa ya? Yang kemarin udah. Yang apa? Yang mana? Ih, kemarin aja gua. Boleh bawa barang asal boleh ikut asal bawa satu barang. Ya ampun, ini gampang banget. Ini udah 2 kali kita Lah iyalah ini gampang banget ini gampang. Dua kali. Lah udah pada tahu gampang banget. Kemarin kita Lah, bawa gue nggak tahu. sama Ruri. Sama Ruri kita mainin juga. kemarin. Boleh ikut asal bawa satu barang. Ya. Mungkin Ruri kalau nontonnya dia ketawa pasti. Iya. Pasti dia bakal ketawa nih, Bre. Dia ketawain lu, Bre, di video ini, Bre. Enggak apa-apa lah. Oke. Boleh ikut asal bawa satu barang. Satu barang. Kita mau jalan-jalan ya. Kita mau jalan-jalan. Jalan-jalan ke Bandung. 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 Nih kita pulang kampung nih, Bandung. Mm-mm. Boleh bawa satu barang kalau mau ikut ya. Kalau Villa mau bawa seperti biasa, Villa mau bawa foto. Bilang mau bawa foto. Fahri mau bawa apa? Fahri mau bawa french fries. Dan bisa kita makan. Oke. Oke, french fries. Kalau Bang Akmal mau bawa apa? Bawa apa? Bawa dompet. Nggak boleh ikut. Boleh. Bang Akmal bolehnya Boleh bawa air aja. Air. Biar nanti Jadi kalau bawa foto. Foto. oh, Aku bawa French french fries fries. untuk makan. Iya. Abangnya bawa air kan? biar pas, biar ada minumnya. Nah sekarang kita mau kemana lagi kan ya? sembarang cuy. Kok air sih? Ya suka-suka kita. Ya kan air. Oh iya, Ini oke. ini barang. Oke. Aqua. Nah,
Nah, dari Bandung kita Dari mau kemana Bandung? lagi ya? Kan dia udah nggak Udah di ikut. Bandung aja lah. Ya udah di Bandung aja. Ya udah gini aja. Kan kita udah ke Bandung nih. Kita mau jalan-jalan ke Jalan Braga Bandung. Ya. Nah, jalan apa? Braga. Braga. Jalan Braga. Kalau Villa mau bawa fotokopi KTP deh. Ngapain coba bawa KTP? Dia enggak, dia kalau misalkan dikena razia polisi ngeliat KTP, oh tahu dia orang Iya. Jakarta, orang Raja Padang. polisi mending ngapain? Ya Ya kan nggak pakai dia masker mau mungkin. pakai masker. Sekarang kan apa razia ya kan? Coba dikasih fotokopi KTP. Mau dikata mau apa? Ya kamu bawa fotokopi KTP kamu mana? Loh, kok kamu di KTP nggak pakai masker gitu juga? Ya kali. Kalau Fahri ke Jalan Braga mau bawa fresh care lah, karena di Braga itu kan dingin ya, Bray. Iya. Jadi kalau pakai fresh agak anget. Kalau Bang Kalau mau Bang banget. mau apa? Bawa fotokopi KTP. Iya. Bawa Fresh care. fresh care. Ini biar nggak ditangkap polisi. Biar nggak Mau dingin. masuk angin ya. Bakal Gue bawa apa? Gue bawa kamera. nggak boleh ikut. Akmal boleh bawa antimo biar gak muntah. Enggak, kalau enggak dia suruh bawa angkot aja. Bawa angkot biar kita bisa jalan-jalan naik angkot ke sana. Dan apa? Ya Kan dia udah bawa fotokopi KTP. Ya kan Jadi- karena dia hampir kena tilang, ente bawa pakai angkot. Ya gitu. Berarti itu. Kok bisa ke angkot sih cuy? Lah. Pak Akmal tuh harus tahu, Ruri kemarin udah tahu loh, Pak. Iya. Gua bawa Pasti Ruri ketawa nonton video ini, yakin nggak? Tolongin Pak Ruri, jangan Boleh ketawa bawa ya, satu Bre. barang. Dia bawa fotokopi KTP, flashcard gua kenapa jadi angkot ya? Gimana? Oke, kita dari Braga, kita naik angkot nih. Kita naik angkot ke Kawah Putih. Oh ya, ke Kawah Putih. Kita ke Kawah Putih. Aku mau bawa Villa biar ada teman ke sana naik angkot. Villa mau bawa Fahri biar kita bareng. Kita berduaan, Akmal nyupir. Oke, Akmal bawa apa? Mau bawa apa ke Kawah Putih? Mau bawa apa? Bawa apa? Bawa siapa? Bawa apa? Apa? Villa bawa Apa Fahri. siapa? Aku bawa Villa, Villa bawa Fahri biar kita ada teman. Mau Dia bawa bawa touring. Gak boleh, Nggak boleh, nggak boleh. Dia bolehnya bawa anduk biar kalau di Kawah Iya. Putih mandi ada anduk. Anduk, anduk ya. Gua ngapain mandi di Kawah Putih sih? Ya biar putih. Biar putih. Lu ngapain nyuruh gua mandi di Kawah Putih? Bawa anduk lagi. Nggak boleh. Gue nggak perlu anduk gue. Iya, Kawah Putih ngapain mandi? Iya, nggak perlu mandi. Lu mau niat jahat sama gue? Gue harus mandi di kawah. Enggak, Bro. Kan aneh tuh baik, siapa tahu ente dari Jalan Braga naik angkot belum mandi, ya kan? Maka disuruh bawa angkot mandi di Kawah Putih. Oke, dari Kawah Putih kita Udah di Kawah Putih aja. Gue udah mandi, udah. Gue nggak mau jalan-jalan lagi ya, udah. Gue udah bersih dah. kita dari Udah, Kawah jalan Putih dulu. sekarang kita jalan ya. Sebelum ini kita balik ke Jakarta. Balik ke Jakarta aja lah ya. Kita enggak. Udah mandi balik ke Jakarta ya. Pulang Kita ya. dari Kawah Putih, kita balik nih ke Jakarta ya kan, aktivitas kita sehari-hari ke Jakarta. Ke Jakarta aku mau bawa. Biar dia duluan deh yang bawa. Kamu ke Jakarta mau bawa apa? Nah, bawa apa? Mau bawa dari Bandung ya. Dari Kawah Putih. Oh, dari Kawah Putih Iya. ya. Gue mau bawa baju. Gak boleh. Kamu mau bawa apa? Bawa itu deh Fanta aja lah. Aku mau bawa fruity aja. Fruity. Biar kita bisa barter. Iya, kan? Aku bosan minum fresh fruity, minum Fanta. Gak boleh kan corona. Oh, iya. Nggak boleh tukeran. Oke, Beda, intinya aku kita bawa Fanta. minuman masing-masing Iya, ya. Kamu masing-masing Fanta, aku fruity. Kamu Kau mau Putih bawa mau bawa terus dia mau Fanta dong. sedih banget ya? Sedih banget. Ngapain? Gue bawa baju oleh-oleh Kawah Putih ada tulisannya. Enggak Nggak boleh, boleh. enggak boleh. Harusnya dia Kan bawa. kan boleh ikut bawa boleh ikut asal bawa satu barang. Iya. Bawa Fanta, Fruity. putih, Kamu mau bawa apa? Maison. Boleh. Nggak boleh. Dia bawa bawa aqua boleh. Aqua boleh, Aqua aqua boleh. Aqua Gua, boleh. lah, lu enak ada rasanya lah gua. Nanti Cuma gua yang bening doang. gua beliin ini dah, gua beliin yang rasa-rasa dah. Kalau enggak apa ya? Airness, bisa udah lama banget ya airness sama aja. Apa ya? Udah lah, Dia aqua bawa- aja lah. Susah Ah. punya dia. Antangin, tambah aqua tambah antangin, udah berasa kan zaman dulu gitu tuh. Antangin sama aqua. Iya. Itu mah. Sumpah ini gua nggak tahu. Oke.
Coba sapa dulu sih Ruri. Ruri Oh, jangan ente ketawa. Oh gitu, ente ketawa ya. Ente Ente ketawa. udah aneh ajakin ke kamar Oke. putih tadi. Tuh, Tapi apa nggak aneh. boleh. Tapi nggak boleh, ini sini bawa anduk coba buat mandi. Guys, tau nggak? Dia minta bantuan Ruri di kamera. Biar dia dibantu. Oke, makasih buat semuanya teman-teman semuanya. Kita bakalan kasih jawabannya sama Akmal di akhir nanti. Dan teman-teman kalau misalkan tahu bisa komen di bawah, atau misalkan ada request game bisa juga di DM di saya pribadi, atau bisa di komen di bawah juga game apa nih yang mau kita bawain. Oke. Dan juga terima kasih buat Akmal. Sama-sama. Syukron Gampang. udah mampir ke FM Talk Show. Insyaallah kita sambung lagi tali silaturahmi. Insyaallah kita bisa main bareng, kita bisa silaturahmi lagi ke depannya, oke? Tapi aku belum pernah nggak sih kita main satu film? Belum pernah. Ya, semoga ya. Nanti semoga kita main di mana ya? Main di mana ya? Di tadi. Main di kawah putih. Kita main di Kawah Putih. Kita main di Kawah Putih. Oke, ya udah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak banget terima Sama-sama. kasih udah kedatangan. Juga Insyaallah kita makasih bakalan ngundang lagi. Juga Vilo terima kasih udah ngebantu, dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya udah nonton kita dari awal sampai akhir video ini. Kalau misalkan kalian mau request bintang tamu bisa nge-DM saya atau bisa komen di bawah siapa yang mau kita undang. Kalau misalkan kalian mau ngajuin CV sama Akmal, nantikan di part selanjutnya, oke? Jangan kemana-mana semuanya, terima kasih dan sehat selalu buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.